Hai guys, it's me again Asya. Sekarang aku lagi sama kucing aku, namanya Koka. Ih, look. Terus deh Koka. Maafin ya, rambut ini belum diapa-apain, kayak aku baru mandi terus kalian aja. Jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tahu haul aku, Wet n Wild haul. Dan juga kayak first impression aku tentang produk-produk Wet n Wild yang udah aku beli ini. Terus aku kayak cobain juga semuanya, jadi kayak full face using Wet n Wild produk. Ini juga lumayan baru kok produk-produknya, kayak yang photo focus foundation, concealer, dan lain-lain. Ada juga tapi beberapa yang lama karena aku belum pernah cobain, jadi aku coba juga sekarang. Ini aku udah prime muka aku pakai Innisfree. Aku pernah pakai primernya Wet n Wild, tapi kayak nggak cocok gitu di aku, kayak agak-agak beruntusan dan nggak ngelock foundation, jadi aku nggak pakai itu lagi, udah aku buang. Jadi aku nggak beli primernya sama sekali di sini. Langsung aja kita lihat apa aja yang udah aku beli dan gimana kesan pertama aku tentang produk ini. Oke? Yang pertama ada foundationnya Wet n Wild yang Photo Focus Edition. Aku pakai yang shade cream beige. Concealernya masih dari Photo Focus Edition. Ini aku pakai yang shade light medium beige. Terus ada press powdernya masih dari Photo Focus juga. Ini aku pakai yang shade warm beige. Untuk krim konturnya aku beli Wet n Wild Mega Cushion contour yang shade Cafe Au Lait. Ini untuk bronzer dan palette contour aku beli Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette yang shade Dulce Leche. Untuk eyeshadownya aku kayaknya ini cukup baru. Biasanya kan palette-nya itu yang rada lebar, tapi ini yang ke samping semua. Ini aku beli yang Studio Eyeshadow Palette yang shade Quartz Center. Kalau nggak salah dia ada dua, yang satu yang nude. Untuk blushnya aku beli Wet n Wild Color Icon yang ombre blush, shade-nya Princess Daiquiri. Untuk maskaranya aku beli yang terbaru juga, ini yang Lash Renegade, shade-nya Brazen Black. Ini dia, ini produk terbarunya Wet n Wild juga. Ini Wet n Wild Mega Lash Liquid Catsuit. Aku punya 4 shade. Untuk yang lipstick ini udah aku review di Instagram page aku, boleh langsung lihat di sini. Last but not least, yang terakhir dari Photo Focus juga, ini setting spray. Untuk highlighter, you don't see the highlighter, don't you? Untuk highlighter aku bakal tetap pakai ini, tetap pakai highlighter aku yang lama, ini nggak baru. Ini Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder yang shade Precious Petals. So itu semua haul aku. Ada satu barang yang nggak baru, yaitu si highlighter, yang lainnya baru. Sama foundation. Jadi sebenarnya aku udah beli dua. Untuk yang foundationnya sendiri nggak terlalu first impression sih. Jadi kayak aku udah beli waktu itu, warnanya itu yang light beige atau apa gitu, dan itu putih banget di aku. Cuma formulanya, tapi ini shade baru, jadi aku baru mencoba shade yang ini bagus atau enggak di kulit aku. Yang light beige atau light ivory itu udah nggak tahu kemana deh, jadi aku beli lagi shade barunya. Tahan berapa lamanya, aku cuma nyobain pakai, terus aku foto untuk swatch lipstick, terus aku hapus lagi. Jadi benar-benar cuma nyobain sebentaran doang, kayak cuma 1 atau setengah jaman doang. Jadi ini belum pernah aku coba, dan ya anggap aja first impression ya, karena juga aku belum tes ngapa-ngapain. Kuasnya kayak spatula gini. Terus formulanya lihat deh, nggak terlalu tebel juga, maksudnya nggak terlalu thick. Dia agak-agak liquidy tapi nggak terlalu cair juga, creamy-nya pas. Ini langsung aja aku taruh di muka. Kita tes sebelah-sebelah ya. Aku pakai sponge ini dari Masamisuko, favorit aku. Ini aku akan pakai sekali lagi. Untuk wanginya, kalian tahu nggak sih wangi bunga? Wanginya nggak terlalu chemically gitu, wanginya kayak bunga apa ya? Bunga flamboyan. Hah? Serem dong.
kayak wangi kuburan, nggak kayak bunga kenanga. Serem juga dong. Pokoknya kayak sesuatu bunga atau buah, tapi nggak terlalu nyengat dan nggak terlalu bau chemical gitu. Yang sebelah kiri sini akan aku pakein brush. Ini aku pakai Masami Suko buffing brush. Ini di sini ada jerawat aku, kelihatan nggak? Di sini ada jerawat aku dan dia lumayan tertutup. Jadi coveragenya menurut aku lumayan. Tapi bisa di build to full coverage. Aku prefer pakai brush ya dibanding pakai sponge. Ini cuma 1 kali oles tapi udah cukup menutup. Kalau pakai yang sponge tadi udah 2 kali oles baru kayak menutup gitu. Yang ini belum nih. Di sini ada jerawat aku tuh masih kelihatan. Hasilnya nggak lengket tapi kayak agak lembab gitu. Jadi nggak fully matte. Tapi termasuk matte sih ini. Kayak ya semi matte lah. Nggak terlalu lengket. I like it. Sekarang kita pakai concealernya. Ini juga belum pernah aku pakai ya, baru tuh masih dari boxnya. Ini aku pakai yang shade light medium beige, masih bersih ya. Ini kayak gini aplikatornya. Nggak terlalu tebal juga, kayak Fit Me deh kayaknya ini. Tapi sama Elf ini lebih kental, nggak terlalu full coverage juga. Ini aku udah 2 kali oles. Gampang di blendnya, tapi kayaknya cepat kering deh. Sebaiknya sih abis ngolesin yang ini dirapihin dulu baru ngolesin lagi di sebelahnya, karena ini agaknya cepat kering, agak lengket. Blend perfectly sih, nggak cakey, nggak crease juga, cuma nanti nggak tahu ya nanti. Aku pakai yang contour paletnya. Aku bakal set under eye aku pakai yang warna mudanya di sini. Ini belum aku buka juga, benar-benar masih baru, semuanya masih baru. Pakai contour brushnya Real Technique. Aku akan set under eye aku pakai warna ini. Oke kok. Cuma di sininya jadi banyak kayak kotor gitu, kayak falloutnya lumayan lah. Terus ini press powdernya yang dari Photo Focus juga. Ini juga belum aku buka. Let's see. Ini aku akan pakai multitask brush dari Real Technique juga. Ini oke juga, tapi nggak terlalu halus. By the way, aku lupa kasih krim konturnya. Jadi sekarang baru aku pakein krim kontur, ya udahlah. Ini juga belum aku buka. Aku buka dulu. Oh, diputer, Bo. Ini ada puffy-nya kayak cushion-cushion pada umumnya. Ini sini ada tutupnya lagi. Oh, jadi ini kayak gini, tutupnya kayak dibuka gitu, agak rempong ya. Aku pakai yang dari tutupnya aja. Tapi lucu depannya. Ini aku pakai puffnya. Let's. Warnanya lebih kayak bronzer sih di aku, bukan kontur. Agak susah ya untuk bagian hidungnya kalau pakai puffnya ini, kayaknya harus di aku akan blend aja pakai sponge. Dia nggak terlalu lengket, nggak blendable banget, blendnya enak banget sih ngeblendnya, walaupun pakai puff atau pakai sponge. Next aku bakal set si ini krim konturnya tadi pakai contouring palette lagi. Aku pakai yang ini dan aku bakal pakai brushnya Wet n Wild yang I don't know what is this, blush brush kayaknya. Too much. Kok kayak ditabuk sih? Padahal warnanya muda tapi pigmentasinya oke juga.
Untuk blush on, ini aku pakai yang tadi Color Icon Ombre Blush yang shade The Princess Daiquiris. Daiquiris, dari kanan, dari tengah, dari belakang. Ini belum aku buka juga. Setelah aku buka, dia tuh warnanya kayak soft pink peach gitu. Emang kayak warnanya settle gitu, aku suka. Kayak pas banget buat daily. Dan ini nggak ada shimmernya. Ada nggak sih? Nggak sih. Ada percikan-percikan shimmernya tapi nggak kelihatan sama sekali. Ini aku pakai contour brushnya Wet n Wild, kayak kebalik tadi, bodo amat. Warnanya super settle, nggak lebay. Ini buat anak kuliahan. Oke. Karena aku kuliah juga pakai blush on. I like blush on so much. Ini bau chemical sih, tapi pigmentasinya oke. Terus aku bakal mainan mata eyeshadow. Ini Wet n Wild Studio Eyeshadow Palette. Kayaknya di gambarnya itu warnanya tuh agak-agak marun, yang agak nggak sekul ini sih. Aku nggak mengira ini sekul ini. Ini belum aku buka juga, pokoknya nggak ada yang aku buka deh semuanya. Oh, dia ada brushnya dan ada warnanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 warna. I believe ini semuanya shimmer, nggak ada yang matte. Glitter, 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 nggak ada yang matte. Dan kebetulan aku juga beli crease brushnya dari Wet n Wild yang pink kayak gini, kayak lucu aja, jadi aku beli. Kita pakai brush dari eyeshadow paletnya. Oh iya, karena aku nggak beli primernya eyeshadow, jadi aku pakai concealer. Anyway, ini aku random pick aja ya. Warnanya kayak gini. Ini nggak pakai primer, lumayan oke. Aku akan pakai warna yang di sini. Ini agak-agak coklat pink gitu. Ini buat warna transisi. Let's try. Brushnya masya Allah, brushnya nggak enak. Ini glittery banget sih. Ini glittery banget. I don't really like. Buat kayak gini harusnya kayak matte nggak sih? Terus aku akan ambil warna yang ungu kayak gini nih, ungu agak mudaan dikit. Pakai brushnya yang flat ini buat di sini. Tapi ini blendable kok, oke. Maksudnya ngeblendnya lumayan gampang. Cuma brushnya aja aku nggak suka. Kalau pakai brush lain mungkin lebih oke. Terus aku bakalan kasih dikit lagi concealer karena aku mau pakai warna yang mudaan dikit di depan biar lebih terang. Aku pakai eyelid brush aku yang Masami Suko nomor 40 yang profesional. Aku akan campurin warna ini dan sebelahnya. Tidak terlalu keluar ya warnanya. Di manakah engkau bersembunyi? Terus di blend aja harsh line-nya. Pakai brush yang tadi. Pakai brush yang tadi juga sama. Aku bakal pakai warna ini deh. Ini kayak biru kehitaman, ada glitternya gitu. Look pretty though. As you know, pigmentasinya oke, jadi jangan terlalu berlebihan. Kasihnya seitik aja. Aku nggak suka banget brushnya, jadi aku pakai brushnya Masami Suko nomor 219. Untuk bagian bawah matanya aku pakai yang ini tadi, di mix sama ini sebenarnya. Di ujung mata kasih warna yang paling muda ini ke bawah. Ini juga. Jadi ini udah selesai. Karena aku nggak punya eyeliner, jadi aku nggak pakai eyeliner. Langsung aja ke maskaranya. Untuk maskaranya ini juga belum dibuka. Dia bentuknya kayak gini.
Lucu banget ya, berasnya kayak gini, tajam, terus ada buletan di depannya. Menurut aku yang buletannya ini sangat membantu ya, tapi ini tidak melebatkan ya. Kayaknya nggak ada perbedaan gitu sama bulu mata aku, ya kayak di airin aja gitu. Iya nggak sih, coba lihat tuh, udah gitu aja, nggak lebat banget. Coba yang bawah, biasa aja. Agak susah juga ini maskaranya, makanya aku nggak gitu suka. Kayak masih bagusan punyanya si Catrice yang kemarin aku beli. Aku bakal selesaiin sebelahnya dulu, oke? Jadi ini aku udah pakai maskaranya. Kayak bulu mata aku biasa aja, nggak tambah lentik banget dan nggak tambah tebal banget. Padahal udah dijepit juga. So-so aja. Cuma untuk ngolesin yang bagian depan dia agak lebih mudah karena ada buletannya itu tadi. Sisanya fine aja, biasa aja. Sebelum pakai lipstick aku akan pakai highlighternya dulu. Ini yang highlighting powder yang Precious Petals. Aku pakai brushnya Morphe yang R36. Not too much. Terus untuk lipstiknya aku bakal pakai warna, karena ini udah gelap gitu, jadi aku akan pakai warna nude. Wet n Wild Mega Lash Liquid Catsuit yang nudist peach. Kayak yang udah aku bilang di Instagram, yang warna ini tuh agak sedikit patchy dan susah gitu ratanya. Padahal warnanya kayak bagus banget. By the way, ini kok kayak mukaku gelap banget ya. Kayaknya ini oxidized deh foundationnya. Last but not least, ini setting spray yang dari Photo Focusnya juga. Ayam! Ini baru aku buka juga. Tuh plastiknya ya. Wanginya lumayan deh. Aku beresin rambut aku dulu, terus nanti aku bakal balik lagi, oke? Ini aku udah beresin rambut, terus aku juga mau pergi kan nanti. Jadi sekarang aku bakal ngetes makeupnya. Kalau aku baru selesai makeup maksudnya, terus aku akan foto pakai flash. Aku akan foto ya, 1, 2. Foundationnya ini oke. Untuk flashnya tadi udah kita cobain, dan dia juga nggak mantulin cahaya. Cuma yang bagian yang ada highlighternya itu bakal mantulin cahaya kayak glowing gitu. Memang aku pakai di hidung dan di sini tadi. Sisanya nggak mantulin cahaya, jadi it's okay buat yang suka foto-foto atau kalau clubbing malam terus foto pakai flash kan biar kelihatan tuh mukanya. Ini boleh banget dipakai. Sekarang adalah jam 3:30 sore. Nanti aku pergi, terus aku akan balik lagi dan ngeliatin gimana makeup aku setelah aku pergi semalaman. Nggak semalaman juga sih. Terus by the way, ini sudah jam 11:38 malam. Disclaimer dulu ya, nih aku touch up bagian bedak, bagian blush on, dan highlighter. So, masih terlihat kayak baru karena aku pergi sama teman-teman aku dan foto-foto gitu. So far aku suka, aku nggak menemukan masalah. Dia nggak cakey, dia nggak cracky, nggak creasing juga. Cuma ternyata dia oxidized. Lihat deh, tadinya tuh leher aku lebih gelap dibandingkan muka. Sekarang muka aku lebih gelap dibandingkan leher. Waktu kemarin aku pakai yang shade light beige itu, karena cuma setengah sampai 1 jam, jadi aku nggak bisa memperlihatkan secara detail gitu loh, kayak aku nggak ngeh banget gitu. Ternyata setelah aku pakai ini seharian, dia oxidized. Ini tadi juga aku touch up di luar kayak 2 atau 3 kali pakai bedaknya gitu. Terus ini kayak hasilnya. Ini untuk concealernya, dia nggak creasing kan sama sekali, nggak cakey juga. Ini untuk eyeshadownya. Eyelinernya juga cuma agak turun aja si bulu mata aku. Di bagian sini-sini minyaknya banyak banget. Lipsticknya of course aku touch up dan lihat deh.
kan, kayak pecah gitu, kayak patchy banget. Intinya sih memang harus touch up. Kalau aku, karena kulitku sangat berminyak, jadi aku harus touch up. So, that's all my video. Semua produknya akan aku tulis di deskripsi box bawah. Kalian bisa cek di situ apa aja. Kalau misalnya agak kurang jelas yang tadi aku pronounce. I think it's all. See you in my next video. Bye!